Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil project framework dari mata kuliah Advanced Digital Marketing yang merupakan tugas uas dari mata kuliah Advanced Digital Marketing. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febriani Bangu dengan NIM 21020107017. Ada Hakimah Putri dengan NIM 2102010101001. Adalah saya sendiri Lauri dengan NIM 21020107038. Ada Lintang Lajara Lilatra dengan NIM 21020101080. Dan yang terakhir adalah Safina Awalia dengan NIM 21020107021. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa hal penting, dan ini adalah garis besar yang akan kami bahas pada video ini. Yang pertama itu company profile. Jadi kami mengambil suatu UMKM yang bernama Goody Food yang memproduksi cemilan ringan yaitu cireng isi. Terus yang kedua karena kami bahas mengenai business plan-nya, yaitu bagaimana perencanaan dari usaha ini sendiri. Yang ketiga ada strategi atau branding yang dilakukan dari kami sendiri kepada UMKM ini, dan juga bagaimana menaikkan branding awareness. Yang terakhir itu ada evaluation, dan di situ kami bahas beberapa hal penting tentang strategi, terus kemudian bagaimana dengan development preparation all brand atau terlebih khususnya di Goody Food ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Goody Food itu apa. Jadi Goody Food merupakan sebuah bisnis cemilan ringan di mana berawal dari hobi memasak sang owner, yang dimana dengan baru menggunakan beberapa tutorial dan juga resep-resep melalui media sosial, akhirnya dia mencoba memberikan tester kepada orang terdekat untuk mengetahui kualitas produk yang dia buat gitu. Jadi ketika dia melihat berbagai tutorial, akhirnya dia mencoba untuk membuatnya dan memberikannya kepada orang terdekat. Dan ternyata hasil yang didapatkan itu positif. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengembangkan usaha ini atau usaha cireng isi ini sampai dengan sekarang. Nah, sebenarnya ada berbagai jenis makanannya juga, ada juga frozen food cireng isi ini yang merupakan inovasi dari cireng jajanan khas dari kota Bandung. Kemudian dengan kemajuan frozen food ini juga, produk ini dapat menjangkau segala kalangan masyarakat tanpa batas usia, gender, dan juga lokasi pastinya. Nah, cireng ini juga sangat enak dan praktis, mulai dibawa kemana-mana, dan pastinya cocok untuk dijadikan cemilan saat kumpul bersama keluarga maupun bersama teman. Nah, Goody Food memiliki Instagram yaitu @goody_food dengan owner sendiri menggunakan sistem PO atau pre-order untuk memesan cireng isi karena harus dibuat terlebih dahulu dan akan dilakukan pengiriman untuk saat ini lebih kepada Jabodetabek. Kurang lebih seperti itu akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Bermacam varian. Di sini yaitu membuat camilan cireng isi yang kualitas rasa dan harga terjangkau, sehingga dapat menjangkau semua kalangan. Kelebihannya yaitu Goody Food menginovasi dalam jajanan tradisional, yaitu cireng dengan berbagai isian dan dijual dalam frozen food agar dapat dikirimkan ke berbagai kota. Sehingga bisa menghasilkan camilan enak dan praktis dengan harga terjangkau. Yang dibutuhkan Goody Food saat ini yaitu melakukan pengembangan pemasaran melalui media sosial dan solusi untuk pengiriman luar daerah. Untuk bisnis plan Goody Food, visinya yaitu menyediakan camilan enak dan praktis yang cocok untuk semua kalangan. Dengan kelebihannya yaitu Goody Food memiliki aneka varian isi sehingga dan setiap bungkus disertai bumbu rujak khas Goody Food. Untuk mencapai visi tersebut, Goody Food perlu menemukan teknik pemasaran yang tepat dan mencari solusi agar produk dapat dikirim hingga luar kota. Dan marketing plan kita yaitu meningkatkan engagement rate agar penjualan meningkat. Dengan inovasi jajanan tradisional khas Bandung cireng isi, sehingga produk ini cocok untuk semua kalangan tanpa memandang usia dan gender. Target market kita yaitu usia 10 hingga 50 tahun
dengan segala gender dan kalangan. Untuk memulainya, kita akan membuat konten untuk meningkatkan insight dari Instagram Goodie Food. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Akan menjelaskan SWOT analisis, yaitu yang pertama strength atau kekuatan dari produk jaring isi. Yang pertama itu produk kekinian dengan aneka varian isi topping. Produk selalu dalam kondisi fresh, cocok untuk segala kalangan dan memiliki banyak penggemar. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan dari produk ini, yaitu strategi pemasaran belum maksimal, kurangnya peralatan untuk produksi, belum bisa melakukan pengiriman luar kota, dan pelayanan yang belum terstruktur. Yang berikutnya opportunities, yaitu peluang mengadakan stand booth di beberapa event, mengikuti sosialisasi UMKM, dan mengembangkan sosial media lebih baik. Dan yang terakhir threat, yaitu ancaman bagi produk ini, yaitu banyak reseller yang menjual produk serupa secara online. Solusi hasil analisis SWOT itu yang pertama, mengenalkan produk pada sosial media dan beberapa event. Yang kedua, membuka dan mengelola toko online agar tetap memiliki penjualan yang tinggi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap dapat melakukan penjualan. Dan yang terakhir, mengelola tenaga kerja dan menyediakan pelayanan pelanggan secara online. Oke, selanjutnya saya Sapina Walia akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya adalah strategi. Strategi kami dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah membuat katalog produk untuk brand awareness. Yang kedua adalah membuat membuat desain untuk feed Instagram. Yang ketiga yaitu membuat video reels tentang manfaat produk. Yang keempat yaitu membuat video review test atau rasa produk tersebut. Next slide. Yaitu next slide ada produk strategi framework in program. Yang pertama adalah katalog. Katalog ini berisi tentang konten edukasi yang menjelaskan keunikan produk. Yang kedua adalah desain feeds, yaitu membuat desain feeds agar media promosinya lebih rapi. Kemudian ada video reels. Video reels ini berisikan tentang reel slide yang menjelaskan varian-varian produk kita apa saja. Yang keempat yaitu video review, di mana kita akan membuat video review test atau rasa dari saya sendiri yang akan mereview dan teman saya yaitu Lori. Nanti di slide selanjutnya akan ada video dokumentasi tentang review kita. Nah, dari keempat strategi yang telah direncanakan, kami sekelompok memilih untuk melaksanakan video review, dan ini adalah salah satu hasil dari video review kami. Silahkan enjoy for watching. Akan saya setel dan semoga kalian suka ya. Semuanya, jadi kali ini nama aku Lori dan ada
Oke, itu sekian review dari kami berdua yang maaf. Oke, itu sekian review dari kami yang diwakili oleh saya sendiri, Safina Walia, dan juga teman saya, yaitu Lori, di mana sebenarnya em, oke, sekian eh, oke, itu adalah review dari saya yang diwakili. Oke, itulah review dari kelompok kami yang diwakili oleh saya, Safina Walia, dan Lauri. Untuk info lebih lanjut di mana kalian bisa membeli, bisa dihubungi narahubung yang tadi telah di video atau bisa menghubungi Instagramnya yaitu @goody__food atau ke nomor WhatsApp yang tertera di video tersebut. Untuk daerah yang saya sebutkan yaitu hanya berlaku di daerah Cipinang, Pondok Bambu, Duren Sawit dan sekitarnya. Namun untuk eh, pembelian di luar daerah tersebut bisa menghubungi kontak hubungnya apabila disanggupkan, mungkin bisa, dan jika tidak, kami akan meningkatkan kualitas kita. Jadi sekian yang presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mendorong agar lebih banyak pengguna Instagram mengenal brand ini, kami juga mempromosikan melalui Instagram pribadi kami. Video review yang kami buat ini bertujuan untuk mengenalkan bagaimana cireng isi yang dijual oleh Goody Food, mulai dari packingnya, variannya, rasanya, dan cara pemesanannya. Dari strategi yang kami laksanakan, terlihat bahwasannya kami berhasil meningkatkan insight atau aware kepada pengguna Instagram mengenai Goody Food. Konten tersebut berhasil sampai ke home non-followers Goody Food sebanyak kurang lebih 200 pengguna Instagram, padahal sebelumnya hanya mencapai di bawah 100 pengguna Instagram. Selain itu juga bertambahnya followers dari Goody Food. Dengan meningkatnya insight Instagram diharapkan dapat mendongkrak penjualan UMKM cireng isi Goody Food ke berbagai kota di Indonesia. Karena tidak hanya warga Jakarta saja yang melihat isi konten tersebut, ada dari berbagai kota lain, contohnya Surabaya. Analisa mengenai kompetitor. Kami memilih @cirengisi_tehki17 sebagai akun kompetitor yang kami jadikan sebagai referensi. Dari akun tersebut, terlihat bahwasannya ownernya sangat aktif untuk membuat konten, meskipun hanya foto-foto cireng isi yang dijual dan beberapa chat pemesanan dari customer. Selain itu, juga owner memiliki logo untuk brandnya, dan owner memanfaatkan adanya reseller untuk menjual produknya ke berbagai kota lain. Jadi, customer dari kota lain dapat memesan melalui reseller yang berada di kotanya. Dari sini dapat dicontoh untuk memungkinkan owner Goody Food lebih aktif dalam membuat konten, bisa berupa testimoni dari customer ataupun foto-foto saat memproduksi produknya. Jikalau owner kesulitan, mungkin dapat meng-hire admin untuk memegang akun Instagram Goody Food. Selain itu juga, owner Goody Food dapat memanfaatkan adanya reseller agar lebih menjangkau ke berbagai kota lain. Namun dengan keadaan hanya owner saja yang memproduksi, maka perlu meng-hire beberapa orang yang dapat membantu owner dalam memproduksi produknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih.